Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana kita tahu, sekarang sedang mewabah virus corona di banyak negara. Dimulai dari Cina, di Wuhan, kemudian yang berkembang pesat wabahnya di Italia, di Iran, dan beberapa negara lain. Termasuk sudah berkembang dan masuk di Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia sekarang sudah terkena wabah ini. Saya mau mengasih 7 tips setelah saya membaca sekian banyak artikel dan berdiskusi dengan beberapa pakar, ya, ada ahli virologi, dan kemarin saya berdiskusi dengan Bapak Agung, ya, dari Dinkes Provinsi Yogyakarta. Saya mau ngasih 7 tips bagaimana ikhtiar kita secara zahir melawan corona. Pertama, jaga imunitas atau daya tahan tubuh kita. Salah satu cara untuk agar tubuh kita tetap kuat, tetap sehat, memiliki daya tahan yang kuat adalah tetaplah para pemirsa dalam kondisi bahagia. Tetap tersenyum, jangan panik, jangan cemas, ya. Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang selalu bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita pun juga punya doa sapu jagat yang mengajarkan kita untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana cara kita agar betul-betul daya imun tubuh kita ini bisa bagus dan bisa melawan virus-virus yang akan masuk ke tubuh kita? Di antaranya adalah 1, makan makanan yang halal dan bergizi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu Qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kamu semuanya dari yang thayyibat. Apa makna thayyibat? Yaitu makanan yang penuh gizi, makanan yang halal. Maka makanlah yang berkualitas, khususnya yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Berolahragalah yang rutin supaya tubuh kita betul-betul kuat. Usahakan setengah jam dalam satu hari. Para pemirsa senantiasa melakukan olahraga. Dan jangan pernah hidup kita dipenuhi dengan kepanikan, dengan keputusasaan menghadapi fenomena yang sekarang ini terjadi. Tetap keep untuk selalu bahagia, selalu tersenyum dalam hidup kita. Yang kedua, resepnya adalah jaga perilaku hidup sehat dan bersih. Islam mengajarkan di dalam hadis, misalnya disebutkan hadis riwayat Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah sebagian dari iman. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga disebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu dari iman. Oleh karena itu, sebagian dari iman, ya. Oleh karena itu, jagalah perilaku bersih. Misalnya dengan rajin mencuci tangan. Kemudian jika kita tidak mendapatkan cuci tangan dengan sabun antiseptik, ya, maka kita bisa pakai dengan hand sanitizer, kan gitu. Supaya betul-betul tangan kita ini selalu bersih. Yang ketiga, resep kita adalah dilakukan adanya seperti yang disarankan oleh pemerintah yang disebut dengan social distance, ya, atau menjaga jarak sosial. Yaitu karena virus ini terkena atau menular kepada orang lain itu melalui droplet, yaitu cairan yang keluar dari dahak, dari bersin, dari batuk. Maka jagalah agar hubungan dengan orang lain itu kira-kira 1 meter. Kecuali memang kita merasa aman, semua orang di situ sehat. Tetapi kita jika berada pada komunitas yang asing, maka hindari cipika-cipiki, hindari salaman. Dengan cara salaman yang kita cukup dengan menunjukkan penghormatan kita kepada orang lain. Ini namanya social distancing, ya, social distancing. Dan ini tidak masalah menurut hukum Islam, ya. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, firra minal majzum, firaraka minal adsad, ya, minal asadi, ya. Larilah kamu dari orang-orang yang kena penyakit judam, punya penyakit kusta, lepra, sebagaimana larimu dari dari singa. Ini artinya kita harus menghindar jika ada komunitas yang di situ dianggap sebagai komunitas yang merah, yang di situ banyak penyakitnya. Yang keempat, yang bisa kita lakukan adalah melakukan karantina mandiri atau self-isolation. Jika kita merasa demam, merasa batuk, merasa flu, jangan kita keluar, tetapi kita berada di dalam rumah kita. Kita mengisolasi diri kita, kita membatasi relasi kita, dan ketika kita kemana-mana,
ketika dalam kondisi sakit selalu pakailah masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Ini sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi, la dororo wala diroro, tidak membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Yang kelima, yang bisa kita lakukan ikhtiar secara zahir adalah ketika kita bersin atau batuk ya, maka supaya betul-betul menjaga etika bersin, etika batuk. Ini dalam Islam etika ini diajarkan ya. Bagaimana ketika ada orang atish ya, ada orang sedang batuk, sedang bersin. Ini harus dijaga, harus ditutup dengan masker atau ditutup dengan tisu ya. Setelah itu tisunya langsung dibuang, dibungkus dengan plastik. Atau jika kita tidak menemukan, maka caranya adalah tutuplah dengan bagian lengan kita bagian dalam. Yang kemudian ketika kita sampai rumah, bajunya langsung diganti ya. Kemudian yang keenam adalah ketika kita dalam kondisi sakit, kemana-mana selalu pakai masker. Jadi ingat ya, yang pakai masker adalah orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Orang yang sehat sebenarnya tidak terlalu diperlukan adanya masker, tetapi yang sakit diusahakan selalu pakai masker ya. Yang ketujuh adalah tip zahirnya untuk kita tercegah dari penyakit corona adalah stay at home. Artinya apa? Kita selalu berada di rumah, kita akan keluar dari rumah memang dalam kondisi sangat penting. Kita akan pergi ke pasar jarang-jarang, langsung membeli bahannya cukup agak banyak ya. Ini kita jauhi keramaian di pasar, keramaian di tontonan-tontonan, di bar-bar, di kafe-kafe. Kita hindari, kita jangan sampai mengumpulkan banyak orang. Tetapi ini betul-betul kita jaga supaya kita tidak tertular, kita bisa menjaga karena penularan virus corona ini benar-benar sangat cepat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju biha." Kalau engkau mendengar berita adanya ta'un, adanya wabah penyakit pada sebuah wilayah, pada sebuah daerah, maka jangan kamu mendatanginya, jangan kamu masuk ke wilayah itu. Begitu juga jika terjadi pada sebuah wilayah, sebuah daerah, dan itu kita berada di dalamnya, maka jangan sampai keluar. Ini adalah satu karantina atau sekarang disebut dengan lockdown. Kalau memang sudah sangat parah, maka perlu dilakukan lockdown berdasarkan wilayah, di mana wilayah di situ banyak terjangkiti penyakit. Pemirsa yang berbahagia, itulah 7 ikhtiar zahir kita supaya kita melawan corona dan menang ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.